Shalom, shalom, sahabat Significant Woman. Ketemu lagi bersama dengan kami dalam program podcast kita, TSW Talk. Iya, hari ini kita kedatangan seorang tamu ya, hamba Tuhan ya, yang kita semua pasti sudah kenal gitu ya. Karena beberapa bulan lalu beliau juga menjadi salah satu pembicara dalam ibadah kita ya, Be ya. Ya, nggak lama-lama kita sambut aja Ibu Iliana Widodo. Shalom Ibu. Shalom Ibu. Shalom Apa Bella. kabar, Ibu? Baik, puji Tuhan, senang Ya. sekali loh bisa ketemu kali ini untuk sharing-sharing dan berbagi. Iya, Kita kita mau juga seneng ya. ngobrol-ngobrol santai nih, betul, Bu, ya, betul. kali ini. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai mengenal Ibu Ili lebih dalam. Ya. Karena biasanya kita cuma dengar pengalaman pengajaran ya, Be ya, tapi kita nggak tahu nih latar belakangnya apa yang membuat Ibu Ili tuh membentuk ya Virtuous Woman ini gitu. Nah, bagi ibu-ibu yang belum tahu, sahabat signifikan yang belum tahu, Ibu Ili adalah founder dari Virtuous Woman. Ya. Virtuous Woman adalah kelas yang membekali banyak wanita untuk menjadi wanita yang lebih bijak, menjadi istri yang lebih bijak juga ya, Bu, menjadi ibu, mengenal diri sendiri sebagai pribadi yang Supaya dipulihkan menjadi hidup gitu yang ya. lebih cakap dan dipulihkan. Yes, betul. Nah, Ibu Ilian ini adalah founder dari Virtuous Woman. Nah, mungkin sudah ada banyak juga ibu-ibu yang mengikuti kelas Virtuous Woman ya, seperti saya, seperti Ibu Lili. Sudah ikut kan ya? Sudah pastinya. Nah, kita nih alumni Virtuous Woman. Dan reuni sekarang. Dengan pengajarnya langsung gitu. Dan selain ada Virtuous Woman juga ada kelas-kelas lanjutannya seperti Inside Out dan Love. juga kelas Love. Nah, itu adalah kelas-kelas yang dibuka dan dibangun sendiri oleh Ibu Iliana Widodo. Begitu. Nah, saya mau menceritakan sedikit nih, Bu. Kalau Virtuous Woman ini sudah dimulai dari tahun 2019 ya, Bu ya. Betul. Tahun 2019 yang sebenarnya diadakan di gereja lokal. Gereja lokal. Oke, dibuatnya masih onsite waktu itu ya, Bu ya. Sekitar 2 batch. Kemudian pada saat COVID, pandemi Itu tahun berapa, Bu? 2020 ya. Okay. Awal 2020 Awal 2020 sebenarnya kelas onsite berjalan, tetapi karena COVID jadi terkendala. Jadi online. Lalu kita beralih ke online. Iya, Nah, pada betul. saat online, disitulah dilaksanakan melalui Zoom Ya. dan tanpa pernah terpikir bahwa justru karena online peserta wanita bisa dari berbagai gereja, berbagai background, berbagai pulau. berbagai kota, pulau dan Iya. berbagai negara juga. Malah jadi tidak terbatas gitu ya. Bu, ya. Betul, tidak dibatasi tembok. Tidak dibatasi tembok ya. Jadi banyak dari berbagai kota, gereja, interdominasi bisa ngikut. Dan justru karena online kita jadi bisa ikut ya, Be. Iya, Juga ya, betul. kita kenalnya waktu di kelas ya. Iya, betul. Karena Ibu ini karena Virtuous Woman. Gitu. Kalau saya tahu nih, Bu, kelasnya sudah mencapai 107 kelas ya, Bu ya. 107 kelas. Dari awal sampai hari ini ya, Bu. Betul. Dan pesertanya nih yang saya sampai tercengang ya, sudah 9.200 orang yang ikut. Wow, luar itu biasa. kalau onsite kayaknya nggak akan bisa mencapai nggak seperti mungkin itu ya, Bu ya. Betul. Yang pertama yang saya yakini mereka itu pasti hadir itu karena Tuhan yang menggerakkan. Iya. Dan semuanya itu karya Tuhan. Karena kalau nggak mungkin bisa berjalan seperti Yes. itu. Iya. Berarti Tuhan campur tangan Betul dalam banget. perjalanan Virtuous Woman ini ya. Betul banget. Nah, karena begitu banyak yang sudah diberkati melalui kelas Virtuous Woman ini, bahkan saya sendiri secara pribadi pun mengalami perubahan dalam pola berpikir, mengasuh anak dan bahkan menjadi istri yang lebih baik gitu ya, Bu.
Nah, Ibu Lingling juga merasakan juga kan? Iya jelas Ibu Belle. Ceritanya gimana? Oh luar biasa. Nanti di akhir ya kita sedikit kesaksian ya Be ya. Dimana kita juga diberkati gitu. Nah dengan seperti itu kita jadi ingin lebih mengenal nih Ibu Ili. Bagaimana sih kok Ibu Ili nih, seorang Ibu Ili ini bisa mendirikan Virtuous Woman. Apa sih yang melatar belakangi semua itu gitu loh. Yang membuat Ibu Ili bisa membangun Virtuous Woman sehingga banyak memberkati banyak wanita. Bisa diceritakan Bu awalnya. Jadi mungkin cerita ya. Dari cerita Ibu. Jadi kita mengenal Ibu Ili. Oke. Ya thank you loh ya buat kesempatannya saya boleh sharing dan berbagi. Ya. Sebenarnya hal ini memang gak pernah terpikirkan. Namun ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Ya. Yang Tuhan taruh di hati itu adalah seperti ini. Kalau seandainya saya tuh merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kayaknya tuh saya rindu orang lain juga merasakan pengalaman yang sama. Jadi sebenarnya kerinduan itu supaya teman-teman, rekan-rekan yang lain juga bisa mengalami ini loh. Tuhan tuh memberkati saya melalui pengalaman. Dan saya rindu berbagi. Nah, karena rindu berbagi itu jadi akhirnya terbitlah sebuah buku dari Virtuous Women itu sendiri. Kemudian isi dari Virtuous Women itu sendiri dan pengalaman apa yang ingin saya bagikan. Kalau saya boleh cerita, sebenarnya pada saat saya melayani, background pelayanan, saya mulai kenal Tuhan Yesus itu pada saat awal kuliah. Oh, dari awal kuliah. Oke, nah pada saat awal kuliah saya mengenal Tuhan Yesus, lalu saya mengikuti pemuridan. Saya juga dimentor oleh mentor rohani saya. Dan di situ juga saat mengikuti pemuritan melayani dan juga dilatih menulis buku. Jadi menulis buku pemuritan. Pada saat itu pelayanan di anak-anak muda, gak satu kebetulan juga melayani di area pemuritan. Oke. Setelah itu menikah, kemudian melayani bersama dengan suami. Nah satu hari saya itu kepengen untuk diperlengkapi di dalam pelayanan. Maka saya belajar untuk memperlengkapi. Salah satunya belajar tentang konseling, tentang manusia. Pada saat saya belajar yang tadinya ingin diperlengkapi, saya tuh baru tersadar bahwa saya itu banyak luka, pengalaman masa lalu. Dan juga yang sebenarnya membelenggu hidup saya, membuat hidup saya jadi negatif, punya pemikiran yang negatif, berdampak pada relasi, kepada pasangan yang negatif, kepada anak negatif. Karena tanpa sadar kalau seseorang yang terluka, itu dalam relasinya melukai orang lain. Terus begitu juga cenderung overreaction. Dan ketika saya sadar, wow ternyata saya ini mengalami istilahnya ada hal-hal yang perlu dipulihkan. Saya baru tahu, udah saya terluka, saya seringkali merasa diri saya benar, terus akhirnya saya yang seringkali menjadi sumber masalah, tapi menyalahkan orang lain. Padahal sudah pelayanan ya Bu ya? Itu dia yang saya mau sharingkan. Padahal sudah pelayanan, kemudian mengajar juga, memuridkan juga, dan saya baru tahu, menulis juga. Dan saya baru tahu bahwa ternyata pertumbuhan rohani itu selain dari kita mengenal firman Tuhan, kemudian juga bagian sisi emosi itu perlu berproses. Bukankah pada saat Tuhan mau memulihkan kita, salah satu pemulihannya itu adalah dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita tanpa disadari kita terbentuk dan berdampak sampai hari ini. Nah itu yang tidak disentuh. Ya Jadi betul. ketika Ibu udah melayani, belajar, pelayanan, nulis buku, Ibu mungkin belum menyadari ternyata pengalaman masa lalu Ibu itu masih ada yang membelenggu atau masih belum beres gitu ya? Iya dan bahkan banyak banget gitu. Saya nggak sadar. Itulah yang dinamakan blind spot. Bahwa di dalam kehidupan kita ada yang dinamakan blind spot, yaitu di mana ada hal-hal yang tidak kita sadari. Tetapi itu membelenggu hidup kita dan membuat itu menghambatlah untuk kita tuh bisa melangkah maju ataupun bertumbuh. Dan pada saat memprosesnya, langkah pertama adalah sadar diri dulu. Ya, pada saat saya belajar, saya menyadari, kemudian saya mengalami proses dan saya mengalami bagaimana Tuhan tuh memulihkan saya dan tentunya sampai hari ini masih terus berproses ya. Kemudian saya tuh bersuka cita banget. Mau nanya Bu, potong. Ibu mengalami perubahan cara berpikir gitu ya, diubahkan itu ketika saat sedang belajar mengenai
self healing. Self healing, betul. Sedang lagi mendalami pendidikan itu. Iya, self healing, mengenali emosi gitu ya, mengenali kehidupan manusia, mengenali cara berpikir. Oh, itu titik Berarti balik sambil mungkin. belajar, sambil berobat dipulihkan. jalan. Ah, ya itu istilahnya ya betul. Ya sambil belajar sambil berobat jalan. gitu ya. Iya, itu. Jadi akhirnya setelah belajar terus Berobat mengenali jalan, diri, berobat jalan, baru ada perubahan-perubahan. Yes, ada perubahan dan perubahan itu kan gak instan ya, itu Iya. proses ya. Iya. Setelah itu mengalami perubahan dan disitulah saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan adalah saya mendedikasikan hidup saya pada saat saya melayani, saya berbagi tentang pengalaman hal ini. Nah di situ juga saya punya kerinduan, gimana ya untuk teman-teman yang lain juga bisa mengalami pengalaman yang sama. Apalagi teman-teman pelayanan, teman-teman di gereja. Lalu juga dengan pengalaman di youth ministry, pemuritan dan nulis, saya percaya bahwa setiap pengalaman hidup kita tuh gak ada yang sia-sia, betul ya? betul. Pengalaman hidup, pengalaman diperlengkapi, pengalaman pembelajaran, bahkan pengalaman-pengalaman yang melukai, pengalaman-pengalaman di masa sulit, semua itu nggak sia-sia. Karena ternyata di tangan Tuhan itu menjadi satu modal buat setiap kita untuk kita tuh menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Jadi hidup kita tuh memberkati orang-orang yang membutuhkan. Nah disitulah mulai terpikir, oh iya dulu kan pernah bikin buku pemuritan ya. Iya. Kemudian dari hal-hal yang saya pelajari, saya tuangkan ke dalam bentuk buku pemuritan yang dulunya saya buat untuk anak-anak youth, kemudian jadi untuk wanita. Berakar bertumbuh berbuah ya. Iya benar banget. Berakar bertumbuh berbuah, benar-benar. Yang zaman dulu ya. Betul. Itu juga tuh dulu. Iya. Dan pengalaman masa berasal lalu dari memperlengkapi situ ya. Iya. Oke. Nah, pada saat sesudah dibuat, kemudian digunakan untuk gereja lokal, disitulah saat COVID ternyata akhirnya kelas itu bermultiplikasi. Dan tadi Bella sempat bilang loh, membangun dan menjalankan Virtuous Women ini sendiri. Enggak. Sangat tidak sendiri. Justru sebenarnya yang menjalankan Virtuous Women ini adalah karena kolaborasi, kerjasama, networking dengan rekan-rekan dan dengan teman-teman, dengan Bella juga kan, dengan Ling-Ling, dengan Ibu Elsa. Maksudnya menyusun materinya itu dari Ibu Ili sendiri? Iya, saya menyusun sendiri. Iya, betul. Tapi menjalankannya bersama-sama dengan Iya, networking ya Bu ya. betul. Bikin sendiri luar biasa Iya, loh Bu. Aduh luar biasa loh. Bikin materinya itu kan gak gampang gitu. Bersyukur kepada Tuhan kalau kan ini masing-masing memiliki talenta. Saya juga jadi baru ingat. Iya, saya baru ingat banget loh tentang membahas Virtuous Women ini. Satu hari saya itu juga pernah belajar untuk semakin mengenali diri. Itu penting banget. Mengenali diri, apa yang kita suka, apa yang kita mau. Lalu apa yang pada saat kita suka itu bisa meningkatkan energi di dalam diri kita. Maksimallah di situ. Kan di dalam materi Virtuous Women itu ada materi mengenali keunikan ya. Itu penting banget loh buat para kita semua mengenali keunikan. Kemudian juga kerinduan hati itu sebenarnya kita kalau punya kerinduan hati, saya percaya loh kerinduan hati untuk menjadi berkat, menolong orang lain itu pasti Tuhan taruh. Yes, mulailah dari situ kerinduan hati. Nanti bagaimana caranya saat kita mau melangkah, belajar melangkah dan berjalan, Tuhan tuh akan buka jalan. Iya. Satu hal yang saya kenali dari diri saya adalah saya tuh senang belajar, senang membaca. Pokoknya pengen tahu. Sesudah belajar ternyata saya senang mencatat. Ya, sesudah mencatat ternyata saya senang untuk sharing. Sharing untuk berbagi. Nah, itu kekuatan saya, mendengar, belajar, menyusun, mencatat, menyusun dan berbagi. Kalau lakukan itu nggak capek banget, happy gitu. Ya. Iya, lain kalau sama kita ya. Mungkin Jangan kita berat gitu kayaknya. Dan kita Ibu Bella kali. Oh gitu saya ya. Ya, jadi penting banget itu untuk ibu-ibu dan teman-teman dan para wanita, penting banget menemukan keunikan karena Tuhan tuh pasti menaruh setiap keunikan dalam diri kita dan juga kerinduan atau panggilan. Jalani, ikuti, kembangkan. Jadi apa yang kita suka itu kita kembangkan ya. Betul. Seperti talenta ya, perumpamaan tentang talenta ya Bu ya. Betul. Kan Tuhan gak mau kita kubur di dalam tanah ya. Maunya Tuhan tuh kita memultiplikasikan, melipat gandakan, menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat.
membahas tadi menguburkan, saya ini termasuk orang yang menguburkan loh. Dalam arti tuh, kenapa seseorang bisa menguburkan tuh saya ingat banget. Kalau dari masa lalu saya itu nggak percaya diri gitu. Terus takut salah. Waktu ditelusuri ke latar belakang, disinilah saya menemukan pasal-pasal kehidupan saya dan pengalaman pola asuh gitu ya. Saya percaya orang tua saya memberikan cara yang terbaik dan mengasuh saya dengan cara yang terbaik. Hanya saja karena keterbatasan ataupun karena pola-pola yang sudah berulang kali dari nenek moyang gitu ya, informasi nenek moyang. Terus mengasuh saya, mengasuh kita nih anak-anak, jadi ada yang mengalami luka atau mengalami konflik, itu nggak bisa dihindari. Hanya saja pengalaman-pengalaman tersebut tidak diproses seperti saya. Saya simpan, kemudian menjadi sampah negatif, dan akhirnya itu berdampak banget loh sama perilaku saya. Makanya saya konflik sama suami, terus sama anak-anak saya juga saya tuh jadi istilahnya keras lah, kemudian tidak punya empati, nggak memahami. Itu terjadi dalam kehidupan saya dengan pasangan dan anak-anak. Karena pengalaman masa lalu dan juga pelayanan loh. Iya. Seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk Ibu Ili tuh menjadi seperti ini sekarang yang kita lihat loh ya. Jadi Ibu Ili ada di proses Tuhan, mengalami proses, mengalami pembelajaran diri, self healing gitu ya Bu ya. Menjadi seperti ini. Jadi bukan mustahil juga buat ibu-ibu sahabat significant woman yang di luar ya. Yang saat ini mungkin melihat, wah kayaknya saya nggak bisa, kayaknya Abuin gitu berubah ya. Ibu Ili kayaknya sabar gitu. Kayaknya ini. Aku tuh kenal Bu Ili tuh dari zaman youth ya dulu ya. Bu Ili tuh dari dulu tuh seperti ini gitu, modelnya kayak kalem, baik gitu, terus nggak kelihatan ya. Dalam kan cuman kita yang tahu ya Bu ya. Tapi ternyata ya ada proses pemulihan ternyata. Iya betul. Ternyata saya menyimpan banyak luka loh, nggak sadar. Iya nggak sadar. Makanya mungkin kalau orang lihat cuman bisa lihatnya dari luar. Betul. Wah saya nggak bisa deh kayak dia gitu. Tapi enggak loh, maksudnya semua orang yang mengalami proses ya Bu ya. Asal mau nggak belajar mengenal diri sendiri. Mau dipulihkan ya. Dan mau dipulihkan itu penting loh. Karena gini, dari saya sendiri, saya kan punya cara pandang yang negatif. Cara pandang negatifnya itu ke diri saya sendiri. Jadi melihat diri saya dari sisi negatif kok nggak seperti yang lain. Nah itu ternyata menghambat loh mata kita untuk bisa menemukan hal yang unik yang sudah Tuhan taruh. Ya itu yang pertama, menghambat untuk menemukan. Terus yang kedua, saat menemukan ternyata ketakutan. Kalau saya nih kalau ditanya nih, salah satu yang perlu benar-benar diproses dan dikelola itu adalah apa? Gak percaya diri sama takut. Jadi takut banget memulai sesuatu, takut, terus takut salah, takut apa kata orang, kemudian takut dinilai, takut masa depan, semua takut. Terus mengatasinya gimana tuh Bu takutnya itu? Nah itu dia, saya tuh sampai bergumul gimana takutnya hilang, tapi ternyata saya belajar loh, justru bukan menghilangkan rasa takut, tetapi menelusuri sumber rasa takut itu dari mana. Ternyata saya tahu saya takut gagal karena takut disalahkan dan diomongin orang. Disitulah saya berproses, kenali sumber rasa takutnya. Di situ saya berproses, saya belajar kenapa saya takut gagal. Oh ternyata karena dulu kalau ada apa-apa suka dikritik atau disalahin gitu. Sebenarnya mungkin bukan dikritik ya, dikasih tahu, tetapi kalimat-kalimatnya terdengar oleh saya seperti kritik. Jadi akhirnya saya salah. Lalu ada sesuatu lagi karena saya anak sulung, saya kan anak sulung dari 5 bersaudara ya. Kemudian kalau ada sesuatu salah, jadi saya salah. Iya. Cici yang selalu disalahkan. Ya ada kecenderungan misalnya. Jadi saya takut. Bagaimana memprosesnya? Kenali, sumber pengalamannya dari mana, siapa yang berkontribusi, kemudian mengampuni, lalu akhirnya mengelola apa artinya takut, apa artinya gagal. Ternyata it's okay kok kalau kita gagal, karena kan sebenarnya namanya belajar pasti pernah gagal. Seperti anak belajar pernah salah, dan it's okay pada saat mengalami dan memahami hal itu mendorong saya jadi berani dan mau mencoba. Takutnya ada nggak? Masih ada. Dan
saya belajar bahwa seseorang yang berani bukan berarti tidak punya rasa takut loh. Iya. Tetapi walaupun rasa takutnya masih ada, dijalani karena percaya Tuhan menyertai. Itu disitulah sebenarnya perubahan dalam diri saya, mengenali keunikan, kemudian ada dorongan jalani walaupun ada perasaan takut dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mengenal diri sendiri tuh kita harus piece by piece gitu ya Bu. Betul kita banget. telusuri tuh piece by piece. Iya. Jangan melewatkan proses itu. Betul. Ya nggak sih, betul. kadang-kadang kita ya nggak tahu kita begini gimana Iya, sih. iya. Emang udah dari sananya begitu. Kadang kita juga malas nelusurinnya ya. Males kan. Betul. Akhirnya jadi nggak ketemu akar masalahnya ya nggak sih Bu ya. Betul. Nah sebenarnya kalau kita mau urut-urutin, kita tenang, berpikir, menelusuri gitu ya. Istilahnya kayak benang kusut pelan-pelan diginiin, akhirnya ketahuan apa yang salah. Betul. Akhirnya itu akan membuat kita bisa melewati itu ya Bu ya. Betul. Maksudnya bisa memasuki proses. Yes, memasuki proses berikutnya gitu ya. Kan penting banget. Tahap pertama adalah menyadari, sadar. Dan untuk sadar itu perlu belajar tentang diri kita sendiri, terus perlu mengeksplorasi. Nah itu sebenarnya yang saya alami. Dan itu saya berbagi untuk supaya teman-teman mengalami pengalaman yang sama. Disitulah dituangkan di dalam materi pemuritan Virtuous Women. Okay. Aku pengen tanya deh Bu, kayaknya ini mungkin pertanyaan beberapa ibu-ibu di rumah nih ya. Kan berarti kan ibu mengalami seperti yang kita alami kan, ikut pengajaran itu dulu sebelumnya kan, ngalamin dulu. Nah bagaimana Ibu Ili terprosesnya ketika di rumah nih, kan udah ada suami, udah ada anak kan. Karena kan kita juga semua nih yang wanita-wanita, ibu-ibu yang sudah ikut kan pasti, aduh gue nih yang udah ikut tapi suami gue belum ikut. Anak gue belum ikut. Nah itu gimana waktu Ibu Ili untuk menghadapi suami dan anak ketika ibu sendiri sudah dipulihkan gitu? Ketika ibu sendiri mungkin sedang dipulihkan, sedang mengalami proses dan sudah mulai dipulihkan. Iya, pada saat sesudah dipulihkan, berproses pemulihan lah ya, sampai sekarang masih terus berproses. Misalnya yang paling sering ditanya kalau misalnya pasangan atau anak-anak belum mengalami pengalaman yang sama atau tidak paham tentang hal itu. Bagaimana kita meresponinya ya. Di dalam hidup ini memang seringkali kita tuh lebih kepengen orang lain tuh berubah menjadi seperti yang kita inginkan ya. Tapi itu saya ya. banget. Ya. Saya juga kok. Kadang-kadang kita maksa gitu ya. Iya. Sampai kita jungkir balik juga kayaknya malah kita stres sendiri. Iya betul. Akhirnya stres sendiri. Karena kita perlu paham juga ada hal-hal di luar kontrol kita, ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab. Di luar kontrol itu kan sikap orang, pilihan orang, apa yang orang lain lakukan, kemudian apa yang Tuhan izinkan. Tetapi di dalam area kontrol kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memandang, menyikapi, memaknai. Disitulah bedanya begini. Pada saat saya belum dipulihkan gitu ya, saya lihat suami saya cuek, aduh. Bukan cuek ya, misalnya gini pulang sekolah. Oh suaminya anak sekolah Bu? Maksudnya anak pulang kerja ya. Anak pulang sekolah, suami pulang kerja. Duduk. Udah gitu saya melihatnya kok cuekin saya, kok gak perhatiin saya. Itu kan cara pandang saya yang negatif. Udah baper ya? Iya udah baper. Dulu saya gak tahu, saya menganggap suami saya yang salah. Gak baik jadi suami, ada aja kurangnya gitu ya. Ada aja kurangnya. Terus ya gitu kalau ngomong hanya to the point. Kok kurang romantis lah, kurang rame, ada aja kurangnya. Iya, terus jadi akhirnya saya menuntut. Namun setelah saya belajar dan menyadari gitu ya, oh ternyata saya ini yang butuh perhatian. Karena di masa kecil saya tuh kurang perhatian gitu. Jadi connect pada saat saya melihat suami saya kan ini kan capek istirahat, bukan cuekin saya, bukan tidak memperhatikan. Jadi sebenarnya yang membuat bertengkar itu adalah luka saya di masa lalu yang membuat saya menuntut orang lain karena saya belum pulih. Jadi saya nggak punya empati, kerjaannya kepengen orang lain ngertiin saya. Disitulah bedanya. Nah pada saat sesudah belajar saya melihat dari sisi yang lain.
Kalau ngomong cenderung diam. Oh karena kan kepribadian yang berbeda. Kalau dulu nggak tahu maunya kita, maunya saya lah gitu ya. Maunya saya. Kalau sekarang paham, oh punya kepribadian yang berbeda. Nah terus melihatnya dari seperti ini juga. Kalau kepribadian yang berbeda berarti kan melengkapi saya. Selain melengkapi saya, kalau kita bisa menyikapi jadi satu tim. Dengan demikian kan jadi lebih positif ya. Akhirnya mengurangi konflik banget dan bisa lebih enjoy. Tapi itu proses ya. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau dulu saya misalnya lihat gini, anak-anak nggak nurut memberontak gitu. Padahal sebenarnya bukan memberontak. Sayanya aja merasa tertolak, terluka sama anak. Karena apa? Karena pribadi yang tertolak di masa lalu. Iya. Jadi orang tuh bisa merasa tertolak. Iya. Saya yang merasa ditolak, merasa tidak diperhatikan oleh anak ketika anak pada saat diajak ngomong, dia lari sana sini. Kok nolak saya, kok cuekin saya. Jadi saya kepengen didengerin. Dan saya baru sadar, ternyata dulu saya pernah ngomong gak didengerin, terus saya terluka. Jadi anak lari-lari, saya pikir dia melukai saya, padahal enggak. Sayanya yang terluka. Nah pada saat berproses kita jadi baru bisa paham. Melihat dari sisi yang berbeda. Nah disitulah sih. Nah pada saat respon berbeda, kan jadi mengurangi marah-marah, mengurangi hal yang negatif, suasana lebih asik, jadi bisa lebih menikmati sih. Oke, akhirnya yang menikmati manfaat dari perubahan kita ya adalah sendiri ya. Keluarga kita. Kita ya. dan keluarga kita kita. sendiri dan keluarga kita ya. Iya. Ngurangin emosi. Saya jadi ingat bahwa kalau kita tuh menyembuhkan diri kita secara emosi, itu adalah hadiah terbesar yang kita berikan buat diri kita dan juga orang-orang terdekat yang kita kasihi. Yes, betul. Ya. Makanya kita juga mau membahas ini tuh, jadi mau bukan menelusuri, ingin mengenal Bu Ili lebih dalam tuh ya bukan karena orang lihat wah Ibu Ili udah seperti sekarang ini ya mengajar di mana-mana, tapi juga Ibu Ili ini mempunyai pengalaman yang dahulunya juga banyak luka, perlu proses, Jadi sebelum mengajarkan, Bu Ili juga mengalami dulu ya. Mengalami dulu. Dan itulah yang ingin dibagikan ke teman-teman. Ya betul. Nah jadi ibu-ibu di sahabat significant woman yang di luar sana, tidak ada kata terlambat ini untuk belajar. Betul ya. banget. Gak ada kata terlambat betul, ya Bu. Betul. Ibu aja waktu itu baru belajar self healing itu kapan tuh Bu? Mulai melihat menjelang usia 40. Oh ya, menjelang usia 40 ya? Sama dong ya. Iya. Kita juga 30-an. Tersadarkan ya. Baru belajar ya. Iya betul, baru belajar. Jadi saya kenal Tuhan Yesus itu sekitar kuliah, berarti kan usia 20-an ya. Iya. Terus melayani pemuridan, kemudian berapa tahun ya melukai 20. Banyak orang. Iya. Itu dia pertanyaan buat saya. Walaupun waktu itu udah pelayanan, tapi melukai juga loh dalam relasi. Iya. Mau menang sendiri, punya motivasi yang salah gitu ya. Motivasi istilahnya gini, dulu merasa keberhargaan dirinya negatif. Jadi pelayanan untuk mengisi keberhargaan diri itu kan motivasi yang gak tepat ya. Kalau gak sadar kita dikuasai oleh hal itu terus gitu. Tapi kalau sadar bisa jadi refleksi. Apa sih motivasi saya? Sebenarnya apa yang saya inginkan, apa yang saya takutkan. Nah disinilah kan skill mengenali diri ya. Dan bagus ya Ibu Ili mau merendahkan hati untuk mengakui. Kalau dahulu ya sebenarnya waktu masih melayani aja belum beres gitu ya Bu ya. Betul. Itu kan satu bentuk kerendahan hati. Untuk mengakui itu ya Bu ya dan mau berubah gitu. Pada saat saya berbagi sebenarnya saya rindu untuk bisa sharing kepada ibu-ibu dan teman-teman kalau kita ada pergumulan, it's okay karena kita bukan manusia yang sempurna, pasti ada pergumulan. Kemudian untuk bisa mengalami perubahan kita jujur, minimal jujur pada diri sendiri dan jujur di hadapan Tuhan. Kemudian setelah itu belajar untuk bisa berproses. Gitu. Wah luar biasa ya pengalamannya ya. Banget. Jadi itu menginspirasi untuk ibu membuka kelas-kelas ini ya. Betul. Dan satu hal juga saya tuh belajar bahwa tentang kelas ini saya menyadari selain tadi saya sharing bahwa ada keunikan, tapi saya juga menyadari ada keterbatasan. Karena manusia itu terbatas, saya ada keterbatasan, disitulah oke, dengan keterbatasan saya
pasti bisa diisi oleh orang lain untuk saling melengkapi. Dan tentunya juga Tuhan mau pada saat kita melayani adalah berkolaborasi bersama-sama, bergandengan tangan. Nah disitulah sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani di Virtuous Women juga, berkontribusi. Dan saya percaya sekali bahwa semua wanita, semua pribadi bisa berkontribusi sesuai dengan keunikan. Dan pada saat menemukan keunikan berkontribusi itu pasti happy banget. Lalu nanti bisa bersama-sama bertemu, dan yang mempertemukan itu adalah, dan yang membuat berjalan bersama-sama adalah kerinduan yang sama, value yang sama, dan visi yang sama. Tapi dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang mengajar, ada yang saya nulis buku gitu ya. Kemudian ada yang memimpin sebagai koordinator, ada yang memimpin sebagai leaders Ada yang admin, ada yang kirim buku. Itu semua kan berkontribusi untuk kerajaan Allah gitu. Jadi pentingnya juga menemukan komunitas. Betul banget. Komunitas ya. Betul. Komunitas yang tepat akan membangun kita menjadi manusia yang lebih baik juga. Iya, betul. Dan ini programnya bagus banget ya, Virtuous Women ini. Jadi ibu-ibu yang sedang menonton acara ini, kalau mungkin belum ikut nanti ke depan kita akan membuka kelas Virtuous Women juga ya. Gitu. Nanti yang mau ikut bisa mendaftarkan diri nanti di kolom chat atau di nomor telepon ada yang nomor akan tersedia telepon di layar nanti. Oke, sebelum menutup podcast kita nih Bu, Ibu ada nggak sih visi atau mimpi ke depan yang masih belum tercapai lah? Belum tercapai. Ibu pengen visinya seperti apa, mimpinya seperti apa nih Bu? Kalau dari hati saya yang terdalam adalah sebenarnya saya rindu banget apa yang ada pada saya dengan segala keberadaan diri saya bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hanya saja mungkin nanti caranya, bentuknya, saya percaya Tuhan menuntun step by step. Jadi sekarang misalnya ada yang di depan mata, Tuhan bukakan, dilakukan. Kemudian kalau ada hambatan jangan menyerah gitu ya. Kalau ada tantangan, kalau ada hal-hal negatif, ada satu prinsip, jangan sampai hal-hal negatif atau hambatan-hambatan itu membuat kita terhenti dan menghalangi kita tuh untuk berkarya bagi Tuhan. Jadi misalnya maju terus. Betul. Nah, kalau sekarang menjalankan Virtuous Women tentunya nanti akan dikembangkan lagi, misalnya pelatihan-pelatihan berikutnya, karena misi dari Virtuous Women ini adalah memperlengkapi. Saat kita diperlengkapi, kita kan diutus kembali ke ladang masing-masing untuk semakin efektif melayani Tuhan di ladang masing-masing. Ditunggu ya Bu program-program berikutnya. Amin. Doakan ya. Pasti. Oke, kita juga mau, Ibu ada ayat yang ingin dibagikan buat penutup ya. Ada satu ayat yang saya suka, yaitu di Roma 14 ayat 8. Oh iya, boleh dibacakan. Roma 14 ayat 8 ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Wow, amin. Okay. Hidup kita adalah anugerah. Amin. Dan waktu kita menyadari hidup kita anugerah, apa sih tujuan hidup kita? Level tujuan hidup yang pertama adalah ingin mendapatkan apa yang kita mau. Hanya ingin mendapatkan yang kita mau. Nggak salah sih, apakah levelnya hanya di situ saja. Level tujuan hidup yang kedua adalah membangun sesuatu. Membangun status kah, membangun pengakuan, penghargaan. Juga ada di pelajaran di Virtuous ya, betul. Apakah hanya sampai di situ? Betul. Tapi level kehidupan yang ketiga adalah, tujuan hidup yang ketiga adalah hidup yang bermakna. Dengan segala keberadaan kita sadar ini adalah anugerah dari Tuhan. Yuk kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, karena masih banyak mereka yang membutuhkan. Diberkati untuk memberkati. Baik, luar biasa banget. Jadi tujuan hidup kita tuh nggak cuman sampai kita diberkati sendiri. Betul. Tapi memberkati banyak orang. Amin. Kita harus sampai kepada level pemikiran seperti itu. Betul. Ya Bu ya. Jangan berhenti sampai yang penting gue diberkati gitu. Betul. Saya selamat, saya senang, saya happy gitu. Jangan gue ya. Jangan saya. Betul. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi orang. Betul. Luar biasa pengalamannya Ibu Ili
memberkati memberkati kita semua. Jadi pengalaman hidup kita bisa jadi jangan kita berpikir bahwa pengalaman hidup kita nggak baik dan kita jadi drop ya dengan pengalaman hidup, tapi bisa jadi pengalaman hidup itu bisa memberkati banyak orang dari pengalaman hidup kita sendiri. Betul. Tidak ada pengalaman hidup tuh yang tidak bisa dipakai Tuhan ya, sia-sia. Betul banget. Baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Jadi bukan cuman Ibu Ili nih yang bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Ibu-ibu, sahabat significant woman, kita semua nih bisa. Setuju banget. Melalui pengalaman hidup kita mungkin yang kayaknya buat kita biasa, tapi jangan karena ibu-ibu ya, Be ya. Iya. Jangan merasa minder gitu. Kalau kita cerita ternyata orang merasa diberkati dengan pengalaman kita itu. Betul gitu banget, betul banget. Dan bahkan di masa sulit pun hidup kita bisa menjadi berkat. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita beresponnya, dan saat kita berbagi orang lain bisa diberkati melalui pengalaman hidup kita. Yes, amin. Betul. Amin. Oke. Kita akan menutup podcast kita ini. Aduh, terima kasih banget. Ya, terima kasih. Makasih Bu Ili. Aduh, pengalamannya luar biasa loh. Sehingga terciptalah Virtual Woman ini. Yes, kita bisa ikut, kita bisa juga. Kita diberkati banget. Aku juga senang nih di Virtual Woman kali ini aku juga jadi group leader. Juga pengalaman yang baru buat aku gitu. Nah, makasih Bu Ili udah mau memberkati kita selalu. Dan mampir di podcast kita ya. Mampir di podcast kita. jangan bosan-bosan. Next lagi kita bahas yang lain dengan materi-materi yang lebih luar biasa. Pasti memberkati. Oke, sebelum kita tutup podcast kita. Kita minta Ibu Ili untuk berdoa buat ibu-ibu di luar sana. Oke, ya. Saya mengajak ibu-ibu dan rekan-rekan untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh sharing dan berbagi. Khususnya hamba-Mu juga boleh sharing pengalaman hidup dan bagaimana menceritakan karya Tuhan di dalam hidup hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap pengalaman hidup untuk mendatangkan kebaikan dan untuk menggenapi rancangan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami berdoa untuk para wanita yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk memaknai bahwa ada karya Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman masa sulit. Saat kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, hal tersebut bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk para wanita untuk semakin menemukan keunikan. Karena Tuhan tuh menciptakan kami tuh dengan keunikan, dengan talenta. Supaya saat Tuhan menganugerahkan kehidupan, kami bisa mengisinya dengan bermakna, mengembangkan keunikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh melihat bahwa Yesus mati bagi manusia dan diselamatkan. Pakai kehidupan setiap kami dengan segala keunikan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang ada. Kami tahu perjalanan menjalani keluarga itu adalah sebuah proses. Tetapi kami percaya dalam setiap proses yang ada, sebenarnya Tuhan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Untuk kami terus bertumbuh. Sekali lagi kami mau katakan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin.